Selamat datang kembali di channel TNC21. Saya Tom, still in the house. Gimana kabarnya teman-teman? Yang sedang puasa masih aman teman-teman? Kali ini kita akan mengisahkan kehidupan Yuri Boyka setelah kebebasannya dari turnamen Raka sebelumnya. Menyaksikan Boyka yang berusaha mencapai impiannya sebagai fighter terbaik di dunia. Akankah perjalanannya tercapai? Mari kita saksikan. Bagaimana filmnya? Siapkan posisi paling nyaman, pasang handsfree, selamat menonton, engkol. Berlatar di Rusia, tepatnya di penjara Chormy-Chornya, di penjara paling kejam di Rusia. Di sana sedang mengadakan pertarungan, dan ya, terlihat sosok fighter raksasa yang dirantai di kaki dan tangannya. Karena tahanan ini sangatlah buas dan berbahaya. Dia bernama Kosmar. Ya, Kosmar menggeprek lawannya sampai jadi ayam geprek. Beralih ke Ukraina, tepatnya di kota Kyiv. Setelah bebas, Boyka memulai kehidupan barunya di sana dan selalu rutin bersedekah ke gereja. Pendeta mengucapkan terima kasih atas hadiah Boyka, tapi pendeta menasihatinya jalan kekerasan bukanlah pilihan yang baik dan meminta Boyka untuk berhenti menyakiti orang lain dan kembali ke jalan yang benar. Siangnya, saat berlatih, manajer berkata, pertarungan berikutnya akan sangat penting. Siapapun pemenangnya akan ikut serta dalam turnamen resmi di Budapest yang diimpikan Boyka selama ini. Nanti akan ada pemandu bakat. Jika Boyka berhasil meyakinkannya, maka Boyka akan ikut dalam turnamen tersebut. Tibalah malam pertandingan. Manajer memperingati Boyka. Kali ini lawannya adalah petarung yang sangat hebat dan ganas. Sama sepertinya, Boyka pun marah. Dia bilang tidak ada satupun yang bisa sama dengannya, karena dia adalah fighter paling lengkap di dunia. Selangkah lagi, dia akan lebih dekat dengan mimpinya menjadi fighter terbaik dunia. Boyka menghajar lawannya sampai tumbang, namun dia terus bangkit lagi dan lagi, sehingga membuat Boyka pun marah dan memberikan pukulan kombinasi yang telak hingga lawannya tak sadarkan diri. Akhirnya, Boyka berhasil ikut serta dalam turnamen di Budapest, kejuaraan antar Eropa, pertarungan resmi pertamanya. 2 weeks. We want to see you at the tournament. I don't lose. I'll be there. Good. Your winnings from tonight's fight. Saat ingin pulang di lorong, Boyka melihat lawannya dalam keadaan kritis, tak sadarkan diri. Segera dilarikan ke rumah sakit. Saat tertidur, Boyka bermimpi ia teringat ucapan pendeta bahwa kekerasan bukanlah jalan yang baik. Membuatnya bingung akan keyakinannya selama ini. Kekuatannya adalah bakat dan tidak boleh disia-siakannya. Keesokan harinya, Boyka menemui si manajer, menanyakan kondisi lawannya kemarin. Manajer pun bilang dia sudah mati. Boyka pun semakin merasa bersalah karena perbuatannya semalam. Setelah melihat isi tas pria tersebut, ia bernama Viktor, asal Rusia.
What about his family? Did he have a wife? Di sana berisi sepucuk surat untuk istrinya yang tak sempat dikirimkannya. Tak mau buang-buang waktu, Boyka pun menyuruh manajer membuatkan paspor palsu agar segera pergi ke Rusia. Mengantarkan surat tersebut sembari meminta maaf kepada istrinya. You get me the fucking passport when you're alive, Boyka. Di sisi lain, di Rusia sedang melakukan pemakaman Viktor. Kita diperlihatkan bos mafia Rusia yang suka meminjamkan uang kepada penduduk di sini dengan bunga yang sangat besar, sama halnya dengan lintah darat. Kita diperlihatkan istrinya, Viktor, bernama Alma. Selesai pemakaman, ia dihampiri oleh si bos. Ya, bagaikan jatuh tertimpa tangga, si bos menagih hutang suaminya yang sangat besar. Bos menyuruhnya bekerja untuknya demi melunasi hutang-hutang suaminya. Except for the fact that you owe me. Besides, you're going to have to be very careful going back. Stay away from commercial divisional military checkpoint. The soldiers there, they... Visas, passports, get them out. What's your name? No problem. Singkat cerita, tibalah Boyka ke Dropny, kota kecil di Rusia, untuk mencari keberadaan Alma. Saat Boyka melihat Alma pergi, dia bertanya kepada penjaga kemana dia pergi. It's going to work now. Where? Dan ya, Alma bekerja di sebuah bar milik si bos dengan terdapat hiburan pertarungan di dalamnya. Boyka langsung menemui Alma yang bekerja. Baru saja bertemu, keamanan di sana langsung melarang mereka mengobrol. Keamanan di sana pun langsung mengusir Boyka, padahal dia hanya ingin berbicara sebentar. Si bos kagum melihat Boyka berhasil mengalahkan sebagian anak buahnya dalam sekejap. Si bos menyuruh Boyka bertarung di tempatnya. Boyka menolak karena dia kesini hanya untuk berbicara dengan Alma. Si bos pun marah dan mengusirnya, mengancam akan membunuhnya bila tidak pergi dari sini. Keesokan harinya, Boyka ingin menemui Alma di sekolah. Bodyguard pun menahannya. Boyka yang muak langsung menghajarnya sampai tertidur pulas. Akhirnya, ia dapat berbicara dengan Alma secara langsung. Dia mengucapkan turut berduka atas meninggalnya suaminya dan memberikan surat terakhir suaminya tulis. Alma mengucapkan terima kasih banyak sudah jauh-jauh datang ke sini. Alma bertanya apa Boyka melihat pertandingan suaminya. Boyka bilang, akulah lawannya saat itu. The one in the ring in Kiev. It was an accident. Boyka berkata itu kecelakaan dan datang ke sini untuk menawarkan bantuan untuknya. Alma yang marah pun langsung mengusirnya dari sini. Dia tak sudi melihat mukanya di tempat ini. Take this back and get the hell out of here. Beralih ke bos, dia mengeluh karena pertarungan di barnya terlalu membosankan dan ia perlu Vector yang sangat buas. Tak lama muncullah Boyka. Dia memberikan kesepakatan
Dia ingin bertarung untuk si bos, asalkan semua hutang si Alma dilunaskan. Si bos pun setuju dengan 3 pertarungan setiap harinya, dengan syarat dia harus mengalahkan juaranya. Good. Stop. Very poor to me. Just remember one thing. Siangnya, Alma menemui Boyka. Dia bilang tidak butuh bantuannya. Boyka berkata, "Aku bertarung bukan hanya karena dirimu, tapi aku bertarung demi menyelamatkan diriku sendiri dari rasa bersalah." Fighting to own you. Saat di tempat latihan, Boyka ada seorang pria besar yang memarahinya karena memakai samsaknya. Ya, dia berurusan dengan orang yang salah. Sehingga Boyka pun marah dan langsung menghajar pria itu sampai pingsan. Tibalah pertandingan pertama. It's time. Pertarungan cukup mudah bagi Boyka mengalahkan lawannya. Saat istirahat, Boyka menanyakan di mana tempat latihan di kota ini. Alma pun mengizinkannya datang ke sekolah. Di sana ada tempat berlatih. It's not much. But if you like it. Pertandingan hari kedua, Boyka melawan 2 kembar bersaudara. Ya, si bos menggunakan trik licik agar dapat memenangkan pertandingan ini. Ya, di tengah pertandingan mereka membuat lutut Boyka kambuh kembali, sehingga Boyka pun amarahnya muncul dan berhasil membalikkan keadaan dengan menghabisi mereka semua. Si bos pun meminta sipir membawakan petarung terbaiknya dari penjara. Tahanan yang paling kejam, buas, yaitu si Titan Cosmar. Kepala sipir pun menolak karena Cosmar sangat susah sekali dikendalikan. Akhirnya ia setuju setelah dikasih uang segepok oleh si bos. Waduh, dengan uang segepok, sipir pun langsung berubah pikiran. Malamnya saat ingin berlatih, Alma memberikan salep untuk Boyka dari resep nenek moyangnya. Train after matches too. He said it was Karena Boyka kesulitan menggosok punggungnya, Alma pun membantu mengoleskan memarnya di punggung. Manajer memberitahu bus berangkat jam 9 malam ini. Besoknya akan dimulai turnamen kejuaraan Eropa di Budapest. I'll be there. Alma mendatangi Boyka ke kamar hotelnya, menanyakan kronologi kematian suaminya. Boyka sempat menolak karena tidak ingin membuat Alma sedih. Alma pun meyakinkan akan sanggup mendengarnya karena dia ingin tahu kebenarannya. Boyka
berkata setelah ratusan pertandingan di dalam busuknya penjara bawah tanah hingga dia sampai ke titik impiannya, yaitu turnamen resmi untuk membuktikan dirinya adalah fighter terbaik di dunia. Dia bertemu Victor sebagai pintu terakhirnya menuju mimpinya. Tapi itu semua bukan berarti Boyka tidak membunuhnya dan meminta maaf kepada Alma. Alma yang tidak kuat pun mendengarnya langsung pergi dari sana. Tibalah pertandingan final di hari ketiga. Boyka melawan Igor. Ya, akhirnya setelah pertandingan cukup sengit pun, Boyka berhasil mengalahkan Igor Batagor. Sekarang Alma sudah terbebas dari lintah darat si bos. Si bos menemui Boyka dan berkata dia bukanlah juaranya. Kau harus bertarung lagi. Boyka pun marah dan langsung menolaknya karena akan bersiap pergi dari sini. Si bos mengancam, jika kau pergi maka hutang Alma tetap ada. Boyka pun ditelepon manajer menanyakan di mana Boyka. Dia sudah menunggu di stasiun bus. Manajer bilang bus terakhir jam 10 malam. Boyka pun tidak ingin buang waktu, akhirnya Boyka setuju bertarung lagi. Ya, sosok Cosmar sudah datang ke panggung yang memiliki badan keras seperti badak. Serangan Boyka pun tidak ada rasanya. Saat terkapar, Boyka melihat Alma yang pasrah. Boyka pun bangkit lagi dengan amarah yang membara. Si bos yang tak terima pun langsung membawa kabur Alma. Boyka yang sudah terluka parah karena dikeroyok mendengar Alma yang menangis. Seketika Boyka pun langsung bangkit kembali untuk menyelamatkan Alma.
Boyka pun mencekik si bos sampai modar. Saat sekarat, Boyka mengucapkan permintaan maafnya kepada Alma. Alma pun tidak bisa berkata apa-apa. Your forgiveness. Boyka ditangkap polisi karena kasus pembunuhan. Yuri Boyka, you under arrest. 6 bulan kemudian, di penjara Cholmy-Chornya, ternyata Boyka berhasil selamat dari insiden waktu itu. Di sana, Alma membesuk Boyka di penjara. Setelah melihat ketulusan hati Boyka, ia berterima kasih. Sekarang dia sudah menyelamatkannya dari si bos. Boyka juga sudah mengembalikan martabat dan kebebasannya kembali. They drew this picture. Satu hal yang harus dia tahu, bahwa dia sudah memaafkan Boyka dari lubuk hatinya. Meskipun berat, kini dia sudah ikhlas menerima kepergian suaminya. Boyka mengucapkan terima kasih sembari pergi dengan senyuman. Dan ya, Boyka pun kembali ke atas ring dan memulai kembali kisahnya di penjara. Disambut para tahanan, kembalinya sang raja penjara yang sudah pulang. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah, terlepas seburuk apapun masa lalu, setiap orang pasti punya peluang untuk menjadi lebih baik. Jadi, fokus pada apa yang di depan kita, berbenah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Melihat ke belakang, boleh-boleh saja, sekedar mengambil pelajaran. Tetapi ingatlah, masa depan jauh lebih penting daripada masa lalu. Saya Tom dan seluruh Power Ranger mengucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Kumis Albino, Paman Firaun.